Oke rekan-rekan semuanya, kembali lagi saya akan membahas mengenai konsep energi, di mana di dalam psikis super kuantum membahas energi ini sangatlah penting. Kenapa? Karena bisa berhubungan dengan penyakit yang dialami oleh pasien, di mana penyebab penyakit dari energi yang disebabkan oleh energi merupakan salah satu penyebab dari 6 penyebab penyakit yang ada di dalam materi-materi PSQ. Nah, untuk masalah energi sendiri itu sangat banyak jenisnya, atau sangat banyak pola-pola yang bisa menyebabkan penyakit yang tidak pernah tuntas. Nah, salah satunya yang akan kita bahas ini, di mana energi yang terpancar dari tubuh seseorang, seperti kita ketahui kemarin bahwa energi itu memiliki kandungan informasi yang ada di dalam pikiran orang tersebut. Nah, di sini saya contohkan bahwa ada orang yang memiliki permasalahan-permasalahan di mana dia berada di suatu ruangan dan energi yang terpancar tersebut melekat ke lantai, dinding, dan seluruh benda-benda yang ada di ruangan tersebut. Kembali lagi, energi yang melekat dan yang pasti dikarenakan orang ini berpikiran negatif, maka energi itu tidak akan bisa hilang sampai kapanpun. Di sini dicontohkan misalnya ada orang yang karena memang dia punya permasalahan hidup, punya dendam, punya kebencian yang luar biasa, punya dan sebagainya. Nah, biasanya karena beratnya pikiran, maka orang tersebut bisa mengalami peristiwa-peristiwa. Misalnya dia bisa sakit dan ujungnya dia bisa meninggal dunia. Jadi dia meninggal dunia karena memiliki pikiran-pikiran atau pancaran-pancaran energi negatif di dalam ruangan tersebut. Yang kedua, dia bisa juga melakukan tindakan yang tidak terpuji. Misalnya dia dengan cara gantung diri dan sebagainya. Oke, di dalam peristiwa ini orang tersebut telah meninggal dunia, dan yang pasti ruangan yang dia tempati itu akan merekod semua penderitaan-penderitaan yang muncul dari pikiran-pikiran selama dia hidup atau dia menderita. Kembali lagi, lantai dia akan memiliki kandungan informasi energi negatif, dinding pun sama, langit-langit pun sama. Bahkan kalau di situ ada misalnya ada peralatan-peralatan di rumah, misalnya kursi, meja, atau lemari, maka itu pun akan melekat juga di situ. Nah, di sini saya akan meluruskan di mana biasanya kalau ada suatu rumah yang terjadi penderitaan-penderitaan, baik itu karena sakit berkepanjangan atau dikarenakan adanya orang yang bunuh diri, biasanya orang yang peka akan bisa melihat misalnya adanya makhluk-makhluk astral, entah itu hantu, entah genderuwo, entah kuntilanak atau macam-macam lah. Atau kadang seringkali dia mendengar
orang yang lagi nangis, atau orang yang lagi berkeluh kesah, atau ada orang yang lagi cekikikan ketawa-ketawa di ruangan ini. Nah, ini sebetulnya bukanlah atau belum tentu dari yang namanya makhluk astral atau jin. Tapi ini sebetulnya adalah gambaran yang dipunculkan oleh alam semesta, di mana ruangan tersebut memiliki kandungan energi negatif, di mana kandungannya adalah berupa penderitaan-penderitaan. Sehingga terkadang kita seringkali mendengar ada orang yang menangis di ruangan tersebut, ya, atau ada juga yang sering melihat penampakan-penampakan, bahkan ada orang yang dia punya kepekaan, dia melihat seperti orang yang kemarin meninggal itu ada di situ, bahkan dia lagi nangis. Nah, ini sebetulnya adalah bentuk daripada energi yang muncul di ruangan tersebut. Nah, bahkan ada orang yang sering melihat seolah-olah ada hantu, kayak ada macem-macem lah ya. Nah, inti dari pembelajaran sekarang atau pemahaman yang sekarang, di mana terkadang ruangan tersebut itu ditinggali oleh orang lain, dan seringkali orang tersebut menjadi sakit atau merasakan penderitaan-penderitaan yang telah terjadi pada orang yang pernah meninggal dunia di tempat itu. Misalnya dia tiba-tiba sering sedih, sering teriak-teriak, sering juga merasa kecewa atau emosi yang meledak-ledak. Nah, di sini sebetulnya penyakit yang dialami itu bukan karena virus, bukan karena bakteri atau hal-hal lainnya, tapi ini adalah terjadinya gesekan energi yang tersimpan di ruangan itu dan terdetek oleh orang yang memiliki kepekaan tinggi atau tubuhnya lemah sehingga mudah terganggu oleh energi-energi negatif tersebut. Seringkali kadang-kadang orang yang sakit tersebut dia melihat ada penampakan-penampakan, atau kadang juga ada mendengar hal yang mengerikan, misalnya ada yang nangis atau apa, dan dia bercerita kepada orang bahwa di situ ada penampakan juga. Bahkan di situ terkadang juga kita mendatangi orang pintar, dan orang pintar mengatakan bahwa itu adalah kiriman dari orang yang tidak dia sukai dan sebagainya, dan ujungnya kadang-kadang menjadi fitnah yang sebetulnya itu tidak harus terjadi. Nah, sebagai patokan buat rekan-rekannya, bagi orang yang memiliki gangguan energi, biasanya sakitnya itu tidak selamanya. Dia dalam satu hari itu biasanya ada di jam-jam tertentu saja. Ini ciri-cirinya. Jadi dia seringkali sakit hanya di jam-jam tertentu. Misalnya dia sakitnya itu selalu dari jam 6 sore sampai malam, atau dari jam 9 malam sampai jam berapa, atau mungkin dia pagi-pagi. Jadi sakitnya itu atau gejalanya itu akan selalu timbul di jam-jam yang rutin. Jadi tidak pindah-pindah, dia biasanya ada di situ. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri dari penyakit yang disebabkan oleh energi negatif yang ada di tempat itu. Kembali lagi, kalau kita mengalami seperti itu, atau rekan kita atau tetangga kita atau saudara kita mengalami penyakit yang seperti itu bisa dipastikan dia kena imbas energi negatif. Dan yang harus dilakukan bukan sibuk dalam penyembuhan secara medis saja, tapi kita harus melakukan pembersihan energi di ruangan tersebut, yang mana
kita harus mendatangkan praktisi-praktisi khusus, misalnya praktisi yang berbasis energi yang bisa membersihkan ruangan itu, atau mungkin para tokoh-tokoh agama dengan dengan konsep-konsep pembersihan secara keagamaan bisa juga dilakukan di ruangan tersebut. Nah, itulah penjelasan atau pembelajaran yang saya berikan kepada rekan-rekan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, sehingga kita tidak saling menyalahkan seperti kita seringkali dikatakan bahwa penyakit kita itu dikiriman. Ini sebetulnya bukan masalah kiriman, tapi hanya permasalahan energi saja. Kembali lagi, hindari kekeliruan cara kita dalam penyembuhan dan lakukan penyembuhannya dengan benar, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu rekan-rekan atau saudara-saudara semua ya. Silakan sampaikan atau berikan informasi yang jelas kepada saudara-saudara kita yang mungkin mengalami sakit yang ciri-cirinya seperti yang tadi saya sebutkan. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Nanti kita akan ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih.